Halo semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi persiapan belajar bareng ya untuk menghadapi rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang sedang berlangsung. Nah, di video kali ini aku pengen membahas untuk persiapan tes online tahap 1 TKD khususnya untuk bagian verbal logical reasoning. Ini adalah video part ketiga. Teman-teman kalau mau dengar part sebelumnya udah aku upload ya di beberapa video sebelumnya. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan teman-teman nanti explore aja semua informasi dari channelku. Kalau mau belajar seputar rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 khususnya, teman-teman tinggal cari aja playlist yang judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi seputar BUMN pada umumnya aku akan taruh di sini ya, mau itu nanti pengalaman atau informasi lowongan kerja atau lowongan magang. Khusus untuk RBB 2025, aku akan urutkan videonya dari atas. Jadi teman-teman bisa dengerin dari atas ke bawah kayak gitu, biar nanti lebih gampang. Oke, selain itu teman-teman kalau mau belajar apapun seputar karir, nggak harus seputar rekrutmen bersama BUMN, teman-teman bisa cek explore aja di bagian playlist. Dan khusus untuk teman-teman yang sedang nyari pekerjaan di luar BUMN, teman-teman nanti juga bisa cek di bagian sini teman-teman post. Nah, jadi teman-teman tinggal dibuka, kan di sini ada bagian playlist ya. Nah, sampingnya ada bagian postingan. Nah, di sini aku akan posting secara berkala informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-teman rekruter. Di sini udah jamin valid informasinya asli ya teman-teman ya. Tinggal lamar aja sesuai yang dibutuhkan, sesuai yang dicari. Karena rekrutmen di luar BUMN itu lowongannya lebih banyak teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman kita langsung aja ke video latihannya, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang bingung, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Jadi gini, berkaitan dengan verbal logical reasoning, jadi nanti kalau teman-teman tes online tahap pertama di TKD bagian ini, berdasarkan pengalamanku mengikuti RBB tahun 2024 sebelumnya, itu akan ada soal yang sifatnya itu verbal logical reasoning, yaitu teman-teman akan disajikan suatu kalimat, suatu artikel. Kemudian di situ akan ada kesimpulan dari artikel tersebut. Nah, teman-teman di sini diminta untuk menentukan apakah simpulan tersebut itu bersifat benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan berdasarkan teks yang ada. Nah, di sini aku pengen ngasih teman-teman gambaran awal sebelum nanti lihat soal yang aku taruh di sini ya, teman-teman ya, bahwa teman-teman nanti kalau menghadapi soal beneran, teman-teman itu menentukannya tiga ini, teman-teman. Jadi kesimpulan itu dianggap benar apabila informasi tersebut ada di dalam teks dan sesuai. Oke. Jadi informasinya ada di teks dan sesuai. Kalau kesimpulan salah, informasinya ada juga di dalam teks, tapi berlawanan atau salah kayak gitu, kontradiktif gitu boleh. Atau yang ketiga adalah kesimpulan itu tidak bisa ditarik atau tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan itu adalah informasinya nggak ada di teks. Jadi bisa benar, bisa salah. Jadi informasi di teks itu misalkan kurang detail itu juga bisa. Jadi bisa iya, bisa enggak. Dan teman-teman di sini aku ingatkan banget teman-teman biar nggak banyak salah. Jadi jangan membuat penalaran atau asumsi pribadi di luar konteks yang ada, di luar teks tersebut gitu. Kesimpulan ada di artikelnya dan sesuai, kesimpulan benar. Kesimpulan aja di artikelnya, tapi kontradiktif, berlainan, atau salah. Salah kesimpulannya. Informasi nggak ada di teks nih secara mendetail. Bisa benar, bisa enggak. Berarti tidak dapat disimpulkan. Kayak gitu. Nah, itu yang teman-teman harus pegang. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah menghadapi tes ini, mungkin akan sedikit susah gimana sih bayanginya. Nah, di sini aku akan coba kasih teks artikel. Mungkin nanti di soal beneran, soalnya bisa lebih pendek teman-teman. Jadi artikelnya, teksnya itu nggak bakal sepanjang yang aku bikin, tapi bisa juga ada yang panjang. Jadi teman-teman coba di situ cari nuansa suasana yang tenang buat kita belajar bareng. Nanti teman-teman begitu melihat soalnya, coba di pause dulu videonya. Kemudian teman-teman coba temukan jawabannya. Setelah itu teman-teman coba lihat pembahasanku. Nanti mohon dituliskan di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau ada koreksi ya. Teman-teman di sini juga boleh sambil bawa kopi. Ini aku sambil ngopi nih di sini. Oke? Yuk, kita langsung masuk aja ke latihan soalnya, teman-teman. Ini adalah latihan soal yang pertama. Silahkan, ini adalah soal pertama, teman-teman. Tentukan apakah kesimpulan berikut benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. IoT di sektor kesehatan membantu dalam diagnosis dini dan pemantauan pasien jarak dekat. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya.
Oke, teman-teman, untuk soal nomor satu, jawabannya adalah yang B, kesimpulan salah. Kenapa kesimpulan salah? Karena informasinya ada di artikel dan kontradiktif. Di artikel kita tahu bahwa IoT di sektor kesehatan membantu dalam diagnosis dini dan pemantauan pasien jarak jauh. Di kesimpulan di sini, jarak dekat, berlawanan. Jadi kesimpulan salah. Ke gambar, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke latihan soal nomor 2. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Apakah kesimpulan di atas ini benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan? Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler muncul karena dipicu adanya krisis ekonomi melanda Jerman pada tahun 1920-an dengan inflasi yang sangat tinggi. Oke, teman-teman, sudah ketemu jawabannya? Pokoknya nanti di-pause dulu ya kalau masih mau baca ya, pause dulu videonya. Oke, untuk soal nomor 2, jawabannya adalah ya, A, kesimpulan benar. Di artikel ada kalimat, teman-teman, bahwa krisis ekonomi melanda Jerman tahun 1920-an dengan inflasi yang sangat tinggi. Situasi ini, krisis ekonomi ini, membuka jalan bagi munculnya gerakan radikal, termasuk Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Jadi dengan adanya krisis ini, itu bisa dibilang sebagai pemicu dari munculnya Partai Nazi ini, teman-teman. Jadi jawabannya adalah A, kesimpulan benar. Kita lanjut ke latihan soal nomor 3. Silahkan teman-teman coba pause dulu videonya dan tentukan apakah kesimpulan ini benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Berolahraga di luar ruangan membantu mendapatkan asupan vitamin A dan D dari sinar matahari. Silahkan pause dulu videonya. Oke, untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang B, kesimpulan salah. Di artikel, dia memberitahu bahwa berolahraga di luar ruangan membantu mendapatkan asupan vitamin D dari sinar matahari. Jadi, kesimpulannya salah. Karena di sini ada A nggak disebut di atas, kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Karena ini infonya sama persis, jadi nggak boleh ada tambahan yang lain. Kesimpulannya salah. Di sini teman-teman udah ngelihat beberapa jenis kesimpulan yang sebenarnya langsung tertulis ya, teman-teman ya. Langsung tertulis di artikel ya, nggak perlu pakai penalaran. Itu lebih mudah nih dibandingkan dengan video part sebelumnya yang beberapa artikel ada penalarannya. Oke, kita coba lanjut ya ke latihan soal nomor 4. Silahkan teman-teman coba pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Apakah kesimpulan di samping ini benar, salah, atau sebenarnya tidak bisa disimpulkan? Di Rumah Hantu Jatim Park 1 ada 14 jenis karakter hantu khas Indonesia dan internasional. Silahkan tentukan jawabannya. Oke, teman-teman, sudah ketemu jawabannya? Soal nomor 14, soal nomor 4, kok ada belas ya? Soal nomor 4, jawabannya adalah C, tidak dapat disimpulkan. Dari artikel kita tahu. Jadi nanti teman-teman, kalau misalkan menghadapi soal beneran khususnya untuk yang verbal logical reasoning, di mana artikelnya itu terlalu panjang, teman-teman bisa ngintip dulu ke kesimpulannya, baru nanti teman-teman lari naik ke artikelnya. Nah, di sini diketahui dari artikel bahwa pengunjung akan melewati berbagai ruangan yang dihuni oleh belasan karakter hantu khas Indonesia dan internasional. Di kesimpulan di sini disampaikan 14 karakter hantu. Walaupun di artikel udah nyebut belasan, belasan itu kan bisa jadi 14, bisa jadi bukan. Karena 11 juga belasan, 12 juga belasan, kayak gitu. Karena bisa iya dan bisa tidak, maka jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Paham nggak, teman-teman? Udah ngerasain belum bedanya kesimpulan benar, salah, dan tidak dapat disimpulkan? Oke, kita lanjut ya. Coba masuk ke
Soal nomor 5. Silahkan teman-teman boleh pause dulu videonya dan tentukan apakah kesimpulannya benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Matterhorn adalah adalah gunung yang dapat dicapai dengan naik kereta Corner Grab. Oke, teman-teman, udah ketemu jawabannya untuk soal nomor 5. Soal nomor 5, jawabannya adalah yang A. Kesimpulannya benar ya, itu di artikel udah ada tuh. Saya memutuskan untuk naik kereta Corner Grab yang membawa saya ke titik tertinggi untuk melihat Matterhorn. Kalau teman-teman udah tahu Matterhorn tuh yang bentuknya tuh kayak limas gitu ya, teman-teman ya. Prisma. Sorry, segitiga gitu kayak piramid gitu gunungnya bentuknya teman-teman. Ada SS-nya gitu. Gunung dengan bentuk unik ini terlihat begitu megah di bawah langit biru yang cerah. Matterhorn itu adalah gunung. Oke, jawabannya A. Kesimpulannya benar. Kita lanjut ke latihan soal nomor 6. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Atau apakah kesimpulan ini benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Budi melihat ratusan pekerja yang memastikan tidak ada lem yang berantakan atau jahitan yang longgar. Gimana teman-teman? Sudah? Oke, untuk soal nomor 6, jawabannya adalah yang jawabannya adalah C, tidak dapat disimpulkan. Ada yang sependapat atau beda? Dari artikel ada ya teman-teman ya. Budi melihat banyak pekerja yang memastikan tidak ada lem yang berantakan atau jahitan yang longgar. Budi melihat banyak pekerja. Di sini Budi melihat ratusan pekerja. Nah, banyak ini kan jadi relatif nih ya. Bisa ratusan. Bagi Budi kan kita nggak ngerti bagi Budi nih. Mungkin ratusan, mungkin ribuan, mungkin puluhan. Kayak gitu. Bisa iya, bisa enggak teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah C. Tidak dapat disimpulkan. Kita lanjut ke latihan soal nomor 7. Silahkan pause dulu videonya dan coba jawab apakah kesimpulannya benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan sebenarnya. Pelaku berhasil ditangkap oleh polisi di pintu keluar stasiun. Typo ya yang ini ya. Coret. Nah, begini. Pelaku berhasil ditangkap oleh polisi di pintu keluar stasiun. Silahkan teman-teman coba tentukan jawabannya. Oke, teman-teman. Ini relatif banget, oke. Oke, soal nomor 7 jawabannya adalah B, kesimpulan salah. Teman-teman di sini harus membaca secara sedikit hati-hati ya. Di situ disampaikan bahwa beberapa petugas keamanan yang mendengar teriakan saya langsung mengejar kedua pria itu. Salah satu pelaku berhasil ditangkap di pintu keluar stasiun, tetapi yang satunya berhasil kabur. Jadi yang nangkap siapa? Bukan polisi. Terus kalimat selanjutnya, polisi datang tak lama kemudian dan membawa pelaku untuk memeriksa lebih lanjut. Jadi polisi itu datang dan membawa. Tapi yang berhasil menangkap di pintu keluar stasiun siapa? Petugas keamanan. Petugas keamanan di sini jangan sampai ada yang mikir petugas keamanan ini bisa polisi, bisa bukan. Ya bukan. Kalau ini di stasiun berarti petugas keamanan atau security-nya stasiun kan kayak gitu, teman-teman ya. Ini bakal pakai logika gitu. Jadi belum tentu benar salah atau tidak dapat disimpulkan itu sebenarnya harus tertulis secara langsung di artikelnya. Jawabannya adalah yang B. Oke, teman-teman. Ya, dan itulah akhir dari latihan untuk verbal logical reasoning part 3 di video kali ini. Kalau ada pertanyaan atau ada pendapat, boleh dituliskan di kolom komentar biar kita bisa diskusi atau ada masukan juga boleh. Bagi teman-teman nanti ya, kalau ada
hal-hal yang mau didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa hubungin aku lewat media sosial yang aku taruh di sini atau media-media di sini. Barangkali mau diskusi di luar rekrutmen bersama BUMN nggak masalah, seputar karir nggak masalah. Oke, teman-teman. Paling sementara dari aku itu dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses dan sehat selalu ya.